Di tengah bulan suci Ramadan, neraka kembali menghampiri Gaza setelah Israel memutuskan melancarkan serangan besar-besaran lagi. Pada Selasa 18 Maret 2025, Israel resmi mengakhiri gencatan senjata tahap pertama. Pemandangan familiar kembali terlihat di Gaza. Gedung-gedung hancur dan warga Gaza kembali menjadi korbannya. Apa alasan Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza? Sebelumnya, mari kita melihat sedahsyat apa serangan yang dilancarkan Israel pada Selasa 18 Maret 2025. Israel dilaporkan menjatuhkan serangan udara di beberapa tempat, mulai dari Khan Yunis, Rafah, Gaza Selatan, Gaza Utara, dan wilayah Gaza Tengah seperti Deir el-Balah. Singkatnya, gelombang besar-besaran serangan udara Israel seolah mengepung Gaza dari berbagai sisi. Hanya dalam sehari, korban tewas dilaporkan melebihi 400 orang. Sementara untuk korban luka telah melampaui lebih dari 500 orang. Semua korban itu berjatuhan hanya dalam sehari. Bisa dibayangkan kan sebesar apa serangan itu? Perempuan, laki-laki, anak-anak, tua, dan muda turut menjadi korban dalam serangan itu, termasuk sejumlah pejabat tinggi seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Mahmud Abu Wafah. Pertanyaannya, apa alasan dan pembenaran Israel mematahkan gencatan senjata dan kembali melancarkan serangan di Gaza? Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuding Hamas sebagai penyebab kembalinya serangan di Gaza. Netanyahu menyebut Hamas menolak usulan kelanjutan gencatan senjata tahap kedua yang diajukan oleh utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Sejak gencatan senjata tahap pertama selesai pada 1 Maret 2025, Netanyahu mengaku Israel telah menunggu perubahan keputusan Hamas. Namun, menurut Netanyahu, Hamas tetap bergeming dan menolak usulan kesepakatan gencatan senjata lanjutan. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Hal serupa pun turut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar. Gideon menyebut serangan tempo hari bukanlah operasi militer satu hari. Serangan akan terus berlanjut sampai semua sandera Hamas dipulangkan ke Israel. Saar juga mengaku Israel telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat sebelum kembali mengerahkan serangan ke Gaza. Artinya, Amerika Serikat tahu serangan besar-besaran akan terjadi di Gaza dan negara itu tetap bergeming. Sementara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menyebut, militer Israel akan terus menghujani Gaza dengan kekuatan penuh selama Hamas masih menahan para sandera. על החמאס להבין שכללי המשחק השתנו, ואם לא ישחרר מיידית את כל החטופות והחטופים, שערי הגיהנום ייפתחו, והוא ימצא מולו את כל עוצמת צה"ל באוויר, בים וביבשה, עד לחיסולו המוחלט. Namun, benarkah Hamas memang menolak usulan lanjutan gencatan senjata dan enggan memulangkan para sandera? Tak lama setelah serangan, Hamas segera menyanggah segala tuduhan yang dilemparkan oleh Israel.
Juru bicara Hamas, Abdul Latif Al-Qano menyebut, selama ini Hamas selalu mematuhi semua persyaratan gencatan senjata. Hamas bahkan bersenjata untuk bergerak maju menuju gencatan senjata tahap kedua. Justru Israel lah yang melanggar serta merusak kesepakatan gencatan senjata dan menolak syarat dari Hamas. Hamas juga dengan tegas menolak tuduhan Israel yang menyebut bahwa selama ini Hamas tengah mempersiapkan serangan terhadap Israel. Tudingan itu disebut Hamas tak berdasar dan hanya menyesatkan opini publik. Nyatanya, Hamas memang tak lagi menembakkan roket-roket ke Israel selama berminggu-minggu sejak gencatan senjata dimulai pada Senin 19 Januari 2025. Hamas bahkan menahan diri untuk tidak membalas Israel ketika militer Israel beberapa kali melancarkan serangan ke Gaza di tengah-tengah masa gencatan senjata tahap pertama. Menurut Hamas, justru Israel lah biang kerok dari gagalnya upaya membangun gencatan senjata tahap kedua. Tak hanya Israel, Amerika Serikat juga berperan dalam pecahnya serangan besar-besaran di Gaza pada Selasa 18 Maret 2025. Pasalnya, Amerika Serikat tahu Israel akan menyerang Gaza dan tak melakukan apapun untuk menahan mitranya tersebut. Sejak awal, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas memang sudah rapuh, seolah seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Segala tuduhan yang dilemparkan Israel kepada Hamas seolah hanya pembenaran atas ambisi Benjamin Netanyahu untuk menghabisi seluruh anggota Hamas. Dan lagi-lagi, warga Palestina harus kembali melihat gerbang neraka. Kira-kira bisakah warga Palestina terus bertahan di bulan suci ini untuk menyambut Idul Fitri di tengah gempuran artileri Israel? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.